Nah, ini terkait dengan proses rekrutmennya, Nuri. Nah, mungkin boleh dijelasin sedikit nggak, Nuri? Maksudnya apa saja sih jalur masuk ke PT Paragon? Oke. Kalau untuk Paragon sendiri tuh sebenarnya kebagiannya general, Hmm, ada 2 ya gitu. Ada hmm, yang emang fresh graduate gitu ya hmm, untuk new jobber, sama yang kedua adalah experience hire gitu. hmm, Jadi, untuk new jobber ya pasti yang fresh graduate yang pengalamannya ya mungkin kurang dari 2 tahun lah gitu, hmm, maksimal 2 tahun gitu ya, yang hmm, mungkin udah kerja setahun gitu ya atau setahun setengah gitu. Nah, ada juga experience hire yang udah kerja lebih dari 2 tahun gitu, yang mungkin dia udah punya pengalaman di tempat sebelumnya hmm, gitu. Nah, untuk di fresh graduate sendiri yang new jobber itu kebagi dua lagi, ada MT sama PLDT gitu untuk programnya sendiri. hmm, Kurang lebih kayak gitu sih untuk jalur masuknya ya. hmm. Oh iya, jadi kalau ada dua, fresh graduate dan Mm-mm. experience, dan kalau yang fresh graduate Betul, tadi ada PLDP dan MT ya? betul sekali. Oke. Nah, eh, kalau yang sekarang kan Paragon One Stop Hiring ya, yang Mm-mm. 2021. Nah, itu Mm-mm. yang dibuka untuk MT dan PLDP ya. Betul. Nah, itu boleh dijelasin nggak? Maksudnya apa itu PLDP dan apa itu MT di Paragon gitu? Mm. Hmm. Oke, jadi kalau misalnya untuk MT itu, yang pertama kan aku jelasin tentang MT kali ya Hmm. gitu. Jadi MT itu emang adalah program manajemen trainee yang ada di Paragon. Hmm. Itu untuk lulusan S1, S2 sama experience yang tadi aku sebutin 1 sampai 2 tahun. Oh, oh. Gitu. Nah, kalau PLDP itu namanya adalah Paragon Leadership Development Program. Hmm. Jadi singkatannya itu dulu gitu. Hmm. Secara kualifikasi kalau PLDP itu untuk teman-teman lulusan D3, D4, S1 atau experience 1 sampai 2 tahun juga bisa Hmm. Hmm. Nah, gitu. maksudnya bedanya apa ya, Nur? Maksudnya Nah, secara yang paling membedakannya? yang membedakan ya, oke, Hmm. mungkin bedanya itu adalah dari skop pekerjaannya Oh, gitu. oke. Hmm. Kalau program MT sendiri ini tuh nanti akan lebih banyak porsinya itu pada proses yang konseptual atau Hmm. konseptornya. Hmm. Tapi bukan berarti juga ketika konsep aspek eksekusinya atau Hmm. eksekusi proyek itu nggak ada ya gitu. Hmm. Karena kan eksekusi is everything ya gitu. Ah, iya benar. Gitu. Jadi tapi lebih banyak fungsi eksekusinya tersebut gitu. Nah, Hmm. beda dengan program PLDP ini dititik beratkan pada pekerjaan yang di lapangan yang lebih praktikal gitu. Tapi Hmm. nggak terlepas juga nih dari konseptualnya karena Iya. nggak mungkin kan gitu ngelakuin suatu pekerjaan pun tanpa tahu konsepnya apa gitu. Hmm. Jadi lebih beda di titik beratnya aja sih gitu. Hmm. Dan secara kualifikasi hampir sama ya, Nur ya. Maksudnya dari MT dan PLDP Betul, sendiri gitu kan ya. betul, betul. Hmm. Nah, ini gimana proses yang perlu dilalui di MT dan PLDP ini sama nggak, Nur? Kalau untuk prosesnya sendiri itu Hmm. mirip sebenarnya gitu Hmm. ya, dari mulai pertama screening awal gitu ya, Hmm. terus kemudian screening online test dengan psikotes lengkap, lalu kemudian interview HR atau sama interview user. Tapi Hmm. kalau untuk MT itu biasa ada interview sama direksi, Hmm. sama board of director, sama Hmm. BOD. Kalau PLDP itu nggak, sampai interview user aja gitu. Oke. Jadi ya secara ini sama lah ya, maksudnya secara proses hampir sama Mhm, begitu kan ya. mhm, Nah, mhm. mungkin kalau secara ya yang paling general gitu, Nuri. Berarti tadi proses yang harus dilalui tadi itu yang pertama eh, screening tadi, seleksi berkas gitu-gitu ya? Ya betul, Hmm. screening online test kan biasanya seksi berkas gitu ya. Hmm. Hmm. Terus kemudian psikotes lengkap, Hmm. lalu kemudian interview. Udah. Nah, kalau psikotes ya screening lengkap tadi apa syarat-syarat administrasi lah begitu kan ya. Mhm, Nah, mhm. kalau tes psikotesnya itu maksudnya hampir sama nggak maksudnya dengan tes psikotes lain, atau mungkin ada bedanya gitu, atau mungkin spesifik contoh soalnya ada nggak? Waduh, ini kalau mau tahu mungkin langsung aja join kali ya Iya. ke rekrutmennya gitu. Eh, Tapi mostly kalau misalnya untuk psikotes sendiri hmm, ya kita menggunakan kita punya psikolog juga gitu. hmm, Jadi benar-benar hasil psikotesnya itu nggak dibaca hmm. ala-ala gitu ya, tapi Iya, iya benar-benar benar. kita punya psikolog internal Hmm, kita sendiri gitu. hmm, Kita punya beberapa psikolog gitu hmm. untuk mengolah hasil psikotesnya sendiri gitu. Ah, tadi ya tes psikotes. Terus, ya kalau psikotesnya sendiri online atau gimana Nuri? Sekarang setahu aku udah online deh, heeh. Oh, oke. Iya, Hmm. sekarang udah online karena masa pandemi kayak gini ya. Mm-mm.
Ntar Oke. dibubarin kan Oh sama iya, Satgas benar. Apalagi Covid. PPKM di ini ya, Betul diperpanjang, ya benar sih. betul. Nah, tadi setelah tes psikotes, baru setelah itu interview ya? Interview, betul. Interview apa nih? Interview HR dulu. Oke. Setelah interview HR baru interview user. Oh gitu. Jadi interview HR, terus interview user. Setelah Betul. itu kalau untuk yang program MT ada interview ke direksi, begitu ya? Betul. Hmm. Tapi kalau untuk interview sendiri online atau offline gimana dari? Sekarang Ada? online. Oh Sekarang online juga online. ya? Iya sih. Kalau dulu sih waktu sebelum pandemi offline ya. Iya sih. Tapi kan ada enaknya online, ada nggak enaknya juga sih. Kalau online kan lebih cepet gitu kan. Lebih cepat Maksudnya, tapi iya sih. Tapi nggak bisa ngerasain apa ya. Padahal iya waktu offline tuh atmosfernya itu iya sih. iya, kalau Heeh. waktu offline tuh kan kayak bener-bener datang ke kantornya. Karena Iya. kita emang pasti datang ke kantor kan. Mm, Jadi datang ke kantor terus ngeliat kantornya. Terus itu sih. bener kayak interaksi langsung gitu Iya, kan iya sama sih. interviewernya gitu. Iya benar sih. Ya kondisi ya mau gimana lagi gitu kan. Nah tadi Macet ya. ya Nuri. Halo Nuri. Ini siapa yang macet ya? Enggak, masih lancar kok Nuri. Halo Nuri. Oke oke. Ini Oh aku iya, yang macet apa? Halo halo. kayaknya internet saya yang ini Nuri. Internet connection is unstable, tapi nggak apa-apa. Oh, oke. Siap. Siap. Soalnya secara suara masih lancar gitu. Oh, oke oke. Cuman Oke. nge-pause aja ya. Iya, benar. Nah, ini Nuri, tadi interview HR, user, terus kalau MT ada interview ke direksi. Nanti setelah itu, misalkan setelah selesai, apa lagi Nuri? Setelah selesai langsung ada kalau misalnya mau lolos Mm-mm. kita dapat offering. Oh, oke. Mm. Kalau yang misalnya nggak lolos gitu ya, Oh iya, ya ya nanti dapat email sih iya. biasanya. Oh, Heeh, siap, nanti siap, dapat siap. email, dapat Mm-mm. pemberitahuan. Mm-mm. Nah, oke. Berarti setelah itu ya dapat offering baru ya mulai kerjaan secara Mhm. biasa lah, begitu kan ya. Iya betul. Mm-mm. Nah, Onboarding dan lain-lain. oke. Nah, itu kontrak dulu atau langsung permanen atau gimana, Nuri? Iya, kita kan biasanya kan ada kontrak dulu ya. Mm. Maksudnya nggak langsung jadi Iya. permanent employee karena kan ada Mm. masa probation ya Iya, gitu. benar. Mm. Jadi ada masa probationnya. Nah, di masa probation itu yang programnya itu sendiri berjalan gitu. Kayak kita Oke. dikasih assignment, kita dikasih Mm-mm. project dan lain-lain Mm-mm. gitu. Oke. Dan itu durasinya berapa lama? Kalau untuk MT itu 1 tahun, kalau Mm. 1,5 tahun semuanya. Oh, 1,5 tahun ya? Ya, Mm. Jadi kontrak selama 1,5 tahun, nanti setelah 1,5 tahun baru evaluasi lagi ya begitu ya untuk yes, naik ke betul, permanen ya. betul, Mm. betul. Nanti ada evaluasinya. Mm. Nah, kalau untuk penempatan setelah lulus gimana, Nuri? Penempatan setelah lulus, Mm-mm. penempatannya tuh maksudnya gimana tuh? Kan posisinya gitu maksudnya Iya. ya. Kalau penempatan setelah lulus tuh memang kita pasti dievaluasi dari hasil selama 1,5 tahun itu gitu ya. Mm-mm. Jadi misalnya kayak posisi yang sekarang lagi buka Mm-mm. misalnya MT supply chain misalnya gitu kan. Nah Mm-mm. di dalam supply chain itu sendiri kan sebetulnya ada banyak departemen ya gitu, Mm-mm. departemen. Nah selama 1,5 tahun itu biasanya diputar tuh di apa within SCM itu gitu, Mm-mm. within supply chain. Mm-mm. Nanti ketika udah 1,5 tahun baru tuh di-evaluate cocoknya masuk mana di dalam SCM itu sendiri gitu. Atau Oh, malah oke. ada juga yang waktu aku pegang program MT waktu itu Mm. ada yang dari dia supply chain apply-nya ternyata setelah 1 tahun di supply chain tuh Mm. kayaknya nggak keluar nih potensinya Mm. gitu. Entah mungkin ya ada beberapa faktor lah gitu Iya. kan ya. Mm. Mungkin akhirnya kita gali-gali lagi, coba buat dilihat lagi bareng sama superior dan Mm. lain-lain. Akhirnya dia pindah ke brand dan sampai sekarang dia masih ada gitu di Oh, brand oke, dan oke. malah lebih all out gitu. Mm. Kayak aku ngelihat apa dinamikanya gitu ya Mm. ketika ngerjain project di brand tuh benar-benar dia kayak dari apa ya seneng banget gitu di situ Mm. benar-benar passionate banget gitu. Mm. Jadi untuk penempatan tuh tergantung dari evaluasi Iya. dia selama program. Oke. Jadi eh, apa ya? Penempatan itu juga maksudnya nggak hanya top down aja, tapi memang berasal dari identifikasi dari si karyawannya sendiri begitu ya. Iya betul betul Hmm. Jadi ya insya Allah apa yang menjadi keinginan dan juga kompetensi kita akan sesuai begitu ya Nuria. betul. Karena mungkin ada orang yang ditempatkan ke tempat yang dia nggak suka gitu. Tapi bukan berarti
full keinginan 100% Iya, ya benar gitu, benar benar benar. kayak, Karena mungkin kita sendiri nggak tahu keinginan kita itu apa gitu kan. mhm mhm. Mhm. Nggak berarti kayak mungkin kalau misalnya buat yang di distribution center ya gitu, Mhm. pokoknya gue pengen di Jawa nggak mau tahu gitu, nggak gitu juga gitu. Iya iya iya. Oke. Mungkin kalau misalnya awal-awal bisa jadi, Mhm. dia wah harus mendapatkan pengalaman di luar domisilinya nih gitu. Iya sih. Orang Makassar mungkin ditempatin di Jawa Mhm gitu mhm kan, mhm. orang Oh, Jawa iya sih. tempatin di Medan misalnya Iya gitu, iya. kayak gitu. Jadi memang ya intinya sih ada proses identifikasinya begitu ya. Jadi Mhm memang mhm mhm. apa ya, memang sesuai dengan data lah begitu, tidak Yes berdasarkan yang lain-lain begitu ya. yes yes yes. Nah, ini Nuri, eh, kalau menurut Nuri pribadi, maksudnya sesuai dengan pengalaman ya, Mhm apa aja sih yang perlu disiapkan Nuri sebelum kita mau rekrutmen ini, mengikuti prosesnya gitu mulai dari mhm. screening sampai yang lain-lain, apa aja sih menurut Nuri yang memang perlu kita siapkan? Oke. Yang perlu kita siapkan yang paling pasti adalah, eee, kitanya sendiri harus tahu dulu sebenarnya Mhm. kita mau apply di Paragon ini tuh kenapa sih gitu, Mmm. sama posisi apa gitu. Maksudnya Mhm. kita tuh sukanya di mana, terus kompetensi kita ada di mana. Misalnya, sebenarnya kita beberapa posisi tuh, all major sih gitu kan. Mhm. Tapi ada beberapa yang emang, spesifik gitu, kayak misalnya Mmm. R&D nggak mungkin anak psikologi masuk R&D. Bener. R&D itu research and development Heeh, ya gitu. iya Kan nggak mungkin anak psikologi bisa masuk R&D gitu kan. iya. Jadi kita harus tahu dulu sebenarnya posisi apa yang kita minati gitu kan, dan Mhm cocok sama kita lah, kompetensi kita gitu. mhm Terus kemudian, yang kedua ya ikutin aja prosesnya mhm. gitu, dan yang ketiga just be yourself aja gitu. Oh, iya. Maksudnya apa ya, kayak kayak jangan sampai, wah karena gue pengen banget masuk Mhm Paragon gitu ya, atau enggak pengen banget masuk perusahaan lain gitu ya, mhm mmm, jadi bener-bener kayak, cari tips and trick, kayak sekarang banyak banget kan misalnya bener. kalau misalnya mau keterima pengen kelihatan ini, maka gambarnya kayak gini, Oh, pengen iya kayak iya. gini, maka ini, kayak ini. Itu tuh maksudnya kayak, kalau aku ya gitu, aku Heeh, personally gitu ya, itu kayak ya ngebohongin diri sendiri nggak sih bener gitu. bener bener. Maksudnya kayak fake aja gitu. Mhm Toh mhm sebenarnya ketika kamu, masuk ke sana misalnya diterima, kan mhm. nggak mungkin kamu fake kayak gitu terus gitu Bener, heeh. kan. Jadi ya just be yourself aja gitu, Mmm. karena, pasti, kalau dari Paragon sendiri akan tahu sebenarnya kamu tepatnya ada di mana gitu. Mungkin Mhm kalau kamu nggak keterima misal gitu ya di mhm. Paragon, ya mungkin kamu akan lebih baik di tempat lain Iya, sebenarnya gitu, bener, karena mhm lebih mhm. cocok gitu Iya, kan. heeh. Malah kamu akan lebih struggling banget di Mhm Paragon gitu, kayak mhm. apa ya, kayak nggak cocok lah gitu Iya, misalnya. heeh. Gitu sih, Oke, siap. Jadi, tips and tadi triknya tadi ya. ya yang salah satu mungkin yang menarik, yang pertama tadi artinya, ini kan banyak, lowongan yang dibuka ya, maksudnya banyak posisi yang Mmm, dibuka mhm. gitu, berarti kita memang harus menyesuaikan posisi tadi dengan keinginan dan kompetensi juga ya, Nur ya? Maksudnya Mhm, jangan betul. jangan sampai asal apply begitu ya? Betul Heeh, betul betul betul. mhm. Jangan sampai kayak, ya yang penting kerja deh gitu, tapi Mmm, kalau bisa sih mhm. gitu ya, Iya kayak sekarang kan aku juga mungkin aku juga paham lah gitu, sekarang iya, kan cari kerja susah ya benar gitu. benar benar, Mungkin mhm ya udah ya emang mungkin aku juga pikiran kalau aku ada di masa saat ini juga mhm. kayak, aduh gue yang penting kerja dah Iya gitu. iya, Tapi, seenggaknya kamu suka deh di perusahaan itu gitu. Kalaupun mmm, kamu ya udah kerja apa aja gitu misalnya gitu ya, mhm ya udah gue mau coba kok, mau belajar gitu. Maksudnya kerja mhm apa aja tuh bukan pasrah, kayak ya udah kerja apa aja, tapi dalam artian kayak aku mau kok belajar mempelajari itu walaupun itu mmm. bukan bidang aku misalnya gitu Ah, kan. iya, mhm Nah, it's a good thing sih, mhm maksudnya, ada willingness untuk mhm. belajar gitu. Iya iya Mhm, sih. Dan ya tadi yang kedua yang, menurut saya juga penting banget itu, jadi diri sendiri ya. Soalnya mungkin, betul. ini bukan tes pintar nggak pintar gitu kan. Bener bener banget bener banget. Ini bukan tes, tapi tes ya lebih cocok nggak cocok gitu kan. Ya Iya bisa bener jadi bener banget. heeh, bisa jadi nggak lolos bukan berarti kamu nggak pintar, tapi ya, mungkin bukan apa ya, cocoknya kamu bukan di sini gitu. Mungkin Benar benar cocoknya benar. di tempat lain yang mungkin ketika cocok dan apa, dicocokkan, dipaksakan cocok dan masuk sendiri nanti nggak akan nggak akan bertahan lah mungkin dan akan nyaman Betul juga begitu ya. betul, malah Mhm jadi nggak nyaman, betul betul betul. mhm, siap Nuri. Oke, mungkin ada ini nggak Nuri, mungkin semacam, apa ya, pesan atau closing statement nih Nuri untuk teman-teman yang mau apply ke Paragon? Yang mau apply ke Paragon ya? Iya, Oke, tentunya yang mau. Iya nggak mau juga nggak apa-apa.
Oke, untuk teman-teman yang mungkin mau apply ke Paragon, ini lagi ada azan kedengeran nggak sih? Kedengeran, tapi Tapi nggak apa-apa masih sih jelas Nuri. ya? Oh Enggak ya sih. udah. Jadi untuk teman-teman yang mungkin lagi cari kerja, atau yang Mhm, mau apply ke Paragon juga gitu ya, yang pertama adalah kenalilah potensi kamu gitu. mhm, Terus kemudian benar-benar cari yang sesuai dengan, apa ya, keinginan kamu juga gitu. mhm. Jangan sampai kayak, apa ya, kerja tapi kayak ya nggak seneng gitu, nggak Iya, happy. Karena mhm, sayang banget gitu, kerja mhm. tuh hampir setengahnya hidup kita tuh kerja kan gitu. Tapi tapi kita nggak happy kan kayak sayang ya Iya, gitu. benar benar. Heeh, gitu dan, Mhm, jangan pantang menyerah mhm, karena belum tentu kadang tuh apa yang menurut kita tuh terbaik tuh belum tentu terbaik juga buat mmm, sebenarnya kita harus juga open juga sama opportunity di depan lah gitu, opportunity mhm, yang lain kayak gitu. siap. Gitu Oke, sih kurang siap. lebih. Mhm. Baik, ini pas juga azan asar. Azan ya, pas azan ya gitu. Siap, ini terima kasih banyak Nuri, ini banyak banget nih, hal-hal yang bermanfaat yang sudah kita dengar dari Nuri tadi mengenai PT Paragon, gimana bekerjanya di sana, atmosfer, pengembangan karir juga dan proses rekrutmen. Dan ya proses rekrutmennya, nggak ada yang aneh-aneh lah begitu kan ya, maksudnya Enggak. hampir sama semuanya lah dengan proses rekrutmen lain dan ya bisa kita pelajari di mana-mana lah gitu. Mhm mhm mhm. Oke, terima kasih banyak Nuri Handayani sudah mau Sama-sama berdiskusi dengan Mas kita. Aim, iya Semoga bermanfaat apa yang kita amin. diskusikan. Amin 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 ya rabbal alamin. Semoga sehat selalu ya, Amin bisa ya rabbal di masa alamin. pandemi kayak gini yang penting sehat deh gitu. Ah iya benar sih. Iya sih. Oke Oke, Nuri, siap. terima kasih. Oke Nuri, Dadah. yuk.